Halo teman-teman semua, sekarang kita akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya dari live Instagram. Kita kan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya. Bagi yang sudah selesai jam 9, yang belum terjawab, akan kita jawab di video-video seperti ini. Oke, langsung gua share aja teman-teman ya. Ini dia, ada pertanyaan dari Pak Obi Wiwi. Kok kalau ekspor barang dagang kurang dari 30 kilogram itu tidak bisa PEB? Apakah bisa dilapor pakai AWB? Cara lapor gimana ya? AWB itu apa Pak ya? Mohon maaf Pak ya, saya kurang paham nih dunia ekspor impor ini ya. Eee, Tidak ada PEB, kemudian dilapor pakai AWB. Coba cek ke KPP Pak ya, takutnya saya salah nih Pak ya. Saya kurang paham juga mengenai dunia persilatan ekspor impor nih ya. Coba di itu Pak, datangin ke KPP untuk tanya ke penyuluh KPP. Kalau dia belum bisa jawab, Bapak boleh email ke informasi@pajak.go.id ya, informasi@pajak.go.id untuk minta, jawaban dari pihak kantor pusat DJP ya, oke? Semua teman tuh Pak Obi, mohon maaf nih saya kurang paham mengenai ini ya. Wih, ada Bapak Bapak Kevin, makasih sama-sama kok, sama-sama Pak. Kevin, ada Bapak Spilion, kok berarti setelah Cortex, berarti faktur pajak masukan wajib dikaitkan ya? Jawabannya iya Pak ya. Apakah masih boleh dikaitkan atau tidak dikaitkan? Eh, Boleh sih Pak. Jadi tetap ada menu untuk tidak mengkreditkan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap ada menu untuk tidak mengkreditkan. Cuman maksudnya kalau lu mau kreditkan, lu harus kreditkan di bulan yang sama. Oke? Tidak bisa lagi ditunda ke bulan depan, bulan depan, bulan depan. Walaupun aturannya masih boleh 3 bulan, gitu kan? Tetapi sudah tidak diperlukan lagi. Sudah nggak ada guna dan fungsi lagi kita untuk mengkreditkan ke bulan depan gitu loh. Tetapi kalau mau dikreditkan langsung di bulan tersebut saja. Karena by system sudah muncul otomatis maksimal tanggal 15 itu sudah muncul gitu. Semua prepopulated pajak masukan. Sehingga kalau mau dikreditkan, langsung dikreditkan di bulan tersebut. Tetapi masih ada kok pilihan untuk tidak mengkreditkan. Dan masih boleh dan masih bisa. Oke. Teman-teman tuh Pak Spilion. Bu Spilion, kemudian Ibu Ayu Riza. Kok kalau WPOP sewa kendaraan ke kita. Tapi tidak berkenan memberikan NIK atau MPWP untuk kepentingan faktur pajak. Apakah bisa PPN-nya kita laporkan jadi digunggung? Jawabannya bisa, Bu ya. Jawabannya bisa. Tapi gini, akan menjadi sangat aneh ketika kita menyewakan kendaraan, tapi kita tidak setor KTP. Itu nggak mungkin. Orang nggak setor KTP ya. Gua aja ketika mau sewa kendaraan kemanapun gitu ya, travel gitu ya, pasti KTP gue bahkan ditahan sama dia bahkan ya. Karena kan jaminan, jaminan KTP lu kalau emang mobil lu bawa kabur, dia pegang KTP lu gitu kan. Jadi akan agak aneh dan hampir nggak mungkin sewa menyewa tanpa ada KTP diberikan, gitu Bu ya. Jadi sebaiknya minta KTP-nya terbit foto pajaknya, gitu Bu. Nah, tetapi kalau Bu tanya apakah boleh digunggung, rasa-rasanya boleh ya, rasa-rasanya boleh karena kan dia end user. Dia kan menyewa untuk pakai sendiri dong, nggak disewain lagi sama orang, gitu kan. Nah, cuman buat teman-teman agak hindari digunggung ya, karena ini akan menjadi potensi dispute atau bermasalah dengan orang pajak, gitu. Kalau hal-hal Ibu Ayu Riza. transaksi yang jelas bisa dapat KTP-nya, ya udah kita bukain faktur aja biar nggak usah pusing, gitu teman-teman. Tetapi boleh atau nggak boleh digunggung? Jawabannya harusnya boleh karena dia end user. Teman-teman tuh Bu Ayu tadi ya. Kemudian Bapak PR. Bapak Prisken, Ko Awan, bagaimana jika OP memiliki aset leasing, namun secara BPKB atas nama perusahaan, numpang nama saja? Bagaimana perlakuan aset atas aset tersebut ya? Jadi yang pertama adalah bikin surat perjanjian dengan si PT atau si perusahaan bahwa ini hanya numpang nama, tetapi ini adalah milik saya, milik si pribadi. Oke, bikin surat perjanjian. Yang kedua, aset ini dilaporkan di SPT pribadinya orang pribadi ya, jangan di badan. Oke. Yang ketiga, kalau orang pribadi dikirimin surat atau pihak perusahaan dikirim surat, nah jelaskan apa adanya bahwa saya numpang nama, kemudian ada surat perjanjian dan sebagainya. Gitu Pak ya. Ke depan jangan gitu lagi Pak ya. Ke depannya kalau bisa teman-teman, jangan lagi lu beli rumah atau beli motor atau beli mobil tapi nama orang lain gitu loh. Jangan juga orang lain yang beli rumah, motor, mobil pakai nama kita. Jangan. Usahakanlah siapa yang punya uang, siapa yang punya barang, dia juga lah yang lapor di SPT dia dan BPKB pun nama dia. Gitu teman-teman ya, usahakan ya. Semua teman tuh Pak Priskin. Selekan. Bapak Bapak Ko Asyang, apakah Cortex
bisa membedakan mana yang pajak masukan mendapatkan fasilitas. Nah, ini kita belum tahu teman-teman ya. Ini kita belum tahu. Seharusnya akan mendekati bisa ya. Jadi tentu saja orang pajak maunya pajak masukan tuh otomatis terrecognize. Ini barang apa sih? Ini mau lari kemana sih? Boleh atau nggak boleh dikreditkan gitu kan? Nah, karena kan banyak kasus nih, banyak kasus orang yang seharusnya tidak mengkreditkan, tetapi dia mengkreditkan, kemudian ketahuan beberapa tahun kemudian, kenalah masalah pemeriksaan. Kan bisa terjadi ya. Nah, gua rasa Cortez akan menuju ke sana ya, supaya kalau yang memang nggak boleh kan langsung sejak awal pun langsung diblokir oleh sistem. Seharusnya begitu. Kita tunggu ya Pak Ko Asyang. Secanggih apa sih Cortex? Kita tunggu ya. Teman-teman tuh Pak Asyang. Ko Asyang. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti kita jawab di YouTube ya. Ibu Ayu Ibu Ayu Riza, kok kalau status ketenaga kerjaan ikut induk perusahaan, tapi kita sebagai anak perusahaan ikut memberikan gaji. Apakah statusnya menjadi non pegawai tetap dan statusnya karyawan harian tapi dibayar? Bebas Bu, bebas ya. Kalau memang dia pegawai tetap, ya pegawai tetap aja ya. Jadi di induk dia dibayar pegawai tetap, di cabang juga dibayar pegawai tetap, nggak ada masalah. Nanti ada dua bukti potong, nggak apa-apa. Cuma nanti dia kan jadi kurang bayar ya kalau ada dua bukti potong ya, gitu. Oke teman-teman ya, jadi nggak ada masalah. Pegawai tetap boleh, non pegawai boleh, atau pegawai tetap tidak tetap juga boleh. Ikuti aja kondisi sebenarnya Bu. Nanti di SPT pribadi dia akan menghitung ulang sendiri ya. Sama teman-teman Bu Ayu. Rizaa. Kemudian Ibu Agnes Ibu Agnes Priscilia. Kawan untuk SPT tahunan perorangan atau badan, untuk pelaporannya apakah sudah pakai Cortex? Makasih kok. Seharusnya iya, Bu ya. Seharusnya iya karena formulir orang pribadi sudah tersebar kemana-mana ya. Formulir Cortex untuk SPT orang pribadi sudah tersebar kemana-mana. Yang badan belum ada kabar, tetapi pasti ada perubahan juga. Jadi kita tunggu deh. Gua rasa jangan terburu-buru ya. Mungkin Februari, Maret baru ada update yang sudah final ya. Kita tunggu aja. Tetapi pastilah akan dikejar untuk SPT 2024. Kalau udah mundurin ke 2025, nunggu setahun lagi jauh kejauhan ya. Jadi pasti diusahakan di SPT 2024 ini. Kita tunggu aja karena sudah ada formulir barunya. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Agnes. Priscilia. Oke. Ibu Ibu Perskelsen, kok izin bertanya lagi, bagaimana jika OP dalam SPT tahunannya memiliki 4 aset bekas, namun disajikan hanya satu? Bagaimana jika satu aset dijual, lalu tersisa 3 saja? Apakah boleh kok? Oke, jawabannya boleh, Ibu nggak usah khawatir. Jadi gini, ke depannya nih ya, ke depannya SPT berikut ini 2024 nih, Ibu pecah. Oke. Yang tadinya satu aset senilai 100 juta, mulai tahun ini dipecah. Jadi aset satu, aset 2, aset 3, aset 4 masing-masing harganya berapa? Totalnya tetap 100 juta. Oke. Yang satu dijual nggak apa-apa, satu dihilangin gitu ya. 3 tetap muncul. Gitu ya, Bu ya. Jadi yang sudah berlalu nggak ada masalah, yang penting nilai rupiahnya betul ya. Nah, jadi 4 aset dilapor dalam satu item, tetapi rupiahnya betul, nggak ada masalah. Nanti tinggal dipecah di SPT berikutnya. Ini dipecah, ini pecah, ini pecah berapa? Yang satu jual ya sudah, buang aja satu jual. Gitu ya, nggak ada masalah, Pak Priskilian. Yang penting nilai rupiahnya betul ya. Semua teman tuh Pak Priskilian. Preskesan. Kemudian Bapak Bapak ide bermain anak ID. Minta saran keuangan lebih baik usaha pakai MP pribadi atau buat PT perorangan. Menurut saya apa ya PT perorangan ya. Jadi gini, kalau memang kita usahanya kecil-kecilan, kemudian usahanya jelas-jelas dagang, kemudian omsetnya kecil-kecilan masih di bawah 4,8 M, bolehlah pakai pribadi ya. Itu kan dibatasi 7 tahun ya, maksimal 7 tahun. Bagaimana setelah 7 tahun? Nah, gua berpendapat kalau emang ini nggak diperpanjang ya PPh final, ya udahlah kita bikin PTP ya, PTP atau CV atau PT biasa gitu. Supaya kita belajar pembukuan, teman-teman ya. Belajar pembukuan, belajar memisahkan diri kita dengan usaha kita. Jadi diri kita untuk keluarga, usaha ya usaha, punya rekening sendiri, punya eh, kantor sendiri, punya entitas NPWP sendiri gitu loh. Nah, kecuali diperpanjang. Kalau diperpanjang PPh final ya bagus lah ya. Tetapi kalau enggak, eh, akan jauh lebih bagus kita memisahkan entitas ya, supaya nggak tercampur aduk dengan dengan kegiatan pribadi kita. Oke? Sama teman tuh Pak Ibu ide bermain anak. ide bermain anak.id. Kemudian Ibu Ningkawa Ibu Ningkawa, apakah bisa minta penghapusan denda? Jawabannya bisa ya, sesuai PMK 8 2013 kalau nggak salah ya.
Jadi teman-teman silakan aja mengajukan surat permohonan penghapusan denda atau permohonan pengurangan denda atau permohonan cicilan silakan dilakukan aja. Itu hak dan kewenangan Kanwil untuk menjawab. Itu diskresi ya, diskresi dari kepala Kanwil. Dia mau kasih atau nggak mau kasih penghapusan dendanya. Kalau dia mau kasih ya bagus, kalau dia nggak mau kasih ya sudah. Gitu ya. Cuma teman tuh buat Ninggawa. Kemudian Bapak Burhan Bapak Burhancen 456. Maaf kok, maksudnya omset 2020 boleh dikenakan STP tidak menerbitkan faktur pajak. Sedangkan WP mohon PKP tahun 2022. Oke, secara praktek bisa dilakukan Pak ya, tetapi Bapak boleh melawan ya. Jadi gini, kan gue belum PKP, gue belum PKP. Kalau orang yang belum PKP menerbitkan faktur pajak, nanti masuk penjara, kena pasal pidana gitu kan. Nah, kalau gue belum PKP, gue bikin faktur pajak, gue kena pidana. Lo kenapa sekarang gue kena kena denda karena tidak terbit faktur pajak? Gitu loh. Karena faktanya gue tidak bisa menerbitkan faktur pajak pada saat gue belum PKP. Gitu ya. Nah, Bapak boleh melawan kepada si orang pajaknya. Kalau dia langsung terbitin STP, langsung gugat ke pengadilan pajak. Kemudian bikinlah surat permohonan pembatalan STP. Nah, kalau pembatalan ditolak, gugat lagi ke pengadilan pajak. Gitu, Pak. Semua teman itu Pak Burhan. 456. Kemudian Ibu Ibu Ningkawa, NPWP tidak ditutup, tiap tahun selalu kena SP2DK, ditanyakan sewanya dan bayar PPh final sewa. Nggak ada masalah, Ibu tinggal balas suratnya bahwa kami sudah tidak punya beban sewa. Kalau tidak ada beban sewa, maka tidak perlu bayar PPh final sewanya. Selesai, Bu. Jadi kita nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. SP2DK bukanlah vonis kita kena masalah. Ya, SP2DK bukanlah vonis kita harus bayar pajak. Tidak. SP2DK itu minta penjelasan. Ya udah, dia minta penjelasan, kita kasih penjelasan. Selesai ya, teman-teman ya. Oke. Semua teman tuh Bu Ningkawa. Ningkawa. Kemudian Ibu Yuri Ibu Suri Yuni. Malam kok 0,5% nunggu atau buat CV kok. Nunggu aja Bu ya. Nunggu aja kira-kira mungkin bulan November setelah Menteri Keuangan sudah terbentuk ya dan semua tim-tim dia sudah yang sesuai yang dia mau, baru kita tahu nanti arahnya dia apakah diperpanjang atau nggak diperpanjang. Gitu ya. Tunggu aja Bu. Nanti Januari lah baru bikin CV, PT atau PTP atau orang pribadi yang lain. Tunggu deh, kita tunggu deh. Teman-teman tuh Bu Yuri. Yuni. Oke, teman-teman ya, mohon maaf semua yang Oke, teman-teman itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan di live Instagram kita setiap hari Senin jam 8 malam live Instagram di Pajak Smart. Oke, semua teman tuh teman sampai jumpa lagi.